Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kembali bersama saya, Sri Susilawati, dosen dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam mata kuliah dokumentasi kebidanan, selamat pagi menjelang siang adik-adik semuanya untuk tingkat 2 semester 3 dari mahasiswa kebidanan. Baik, sekarang kita akan bertemu kembali dalam mata kuliah dokumentasi kebidanan dan akan membahas mengenai model dan metode pendokumentasian kebidanan. Baik, di sini ada model dan metode pendokumentasian kebidanan. Ada 5 model. Yang pertama adalah model dokumentasi Problem Oriented Record atau kita sebut POR. Yang kedua ada model dokumentasi Search Oriented Record atau kita sebut SOR. Yang ketiga ada model dokumentasi Charting by Section atau CBA. Kemudian ada model dokumentasi Cardex dan ada model dokumentasi komputer. Untuk penjelasannya kita bahas satu persatu. Untuk model dokumentasi Problem Oriented Record atau POR, di sini ada pengertian menurut Nurul Jannah pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa Problem Oriented Record atau POR adalah suatu metode model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masalah klien. Ini mengintegrasikan semua data mengenai masalah yang dikumpulkan oleh dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam pemberian pelayanan kepada klien, dapat menggunakan multidisiplin dengan mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah, mengarahkan ide-ide dan pemikiran dari anggota tim. Jadi di sini untuk POR ini orientasinya itu adalah pada masalah klien gitu dan bisa ditangani secara langsung oleh multidisiplin petugas kesehatan. Jadi ada anggota timnya seperti itu. Kemudian untuk komponen-komponennya di sini yang pertama ada data dasar. Data dasarnya ini di dalamnya ada pengkajian, kemudian ada riwayat penyakit atau kesehatan, ada pemeriksaan fisik, ada pengkajian ahli gizi, yang selanjutnya ada data penunjang atau data dari hasil laboratorium. Kemudian yang kedua ada daftar masalah. Nah, daftar masalah ini berisi tentang masalah yang telah teridentifikasi dari data dasar, kemudian disusun secara kronologis sesuai tanggal identifikasi masalah. Daftar masalah ditulis pertama kali oleh tenaga yang pertama bertemu dengan klien atau orang yang diberi tanggung jawab. Jadi ketika klien atau pasien datang dan ditangani oleh tenaga medis yang pertama, itu daftar masalah ada di sana gitu. Yang petugas kesehatan pertama bertemu atau yang diberi tanggung jawab gitu. Kemudian daftar masalah dapat mencakup satu masalah fisiologis ya, yang keduanya psikologisnya, sosiokulturalnya, spiritualnya, tumbuh kembangnya, kemudian ekonomi dan lingkungannya. Itu daftar masalah yang harus kita kaji di sana. Kemudian daftar ini berada pada bagian depan status klien dan tiap masalah diberi tanggal, nomor, dirumuskan dan dicantumkan nama orang yang menemukan masalah tersebut. Jadi jangan lupa untuk identitasnya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk daftar awal rencana. Rencana asuhan ini ditulis oleh tenaga yang menyusun daftar masalah. Misalkan dokter menulis instruksinya atau rekomendasi dokter gitu ya, atau advis dokter gitu ya. Sedang perawat atau bidan menulis instruksi rencana asuhan gitu. Instruksi rencana asuhan apa saja yang akan nanti dilakukan kepada klien atau pasien. Kemudian perencanaan awal terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama diagnostik. Nah, nanti akan mendirikan diagnosanya apa, kemudian usulan terapinya apa, kemudian untuk pendidikan kesehatan untuk kliennya bagaimana, nanti kita susun daftar awal rencananya, seperti itu. Kemudian catatan perkembangan atau proses note. Catatan perkembangan berisikan catatan tentang perkembangan tiap-tiap masalah yang telah dilakukan tindakan dan disusun oleh semua anggota yang terlibat dengan menambahkan catatan perkembangan pada lembar yang sama. Jadi apabila ada penambahan untuk catatan tambahan itu kita dicatat catatan perkembangannya pada lembar yang sama gitu. Terus beberapa acuan catatan perkembangan dapat digunakan antara lain satu SWOT. SWOT yang telah kita ketahui itu ada subjektif data, objektif data, analisa dan juga penata laksanaan ya. Subjektif di sini adalah merupakan apa yang dikemukakan oleh klien.
gitu. Sedangkan objektif data itu adalah data yang benar-benar hasil dari pemeriksaan petugas kesehatan. Di sini adalah bidan gitu ya. Kemudian dianalisa datanya, setelah dianalisa kemudian kita lakukan untuk penata laksanaan kasusnya gitu. Yang kedua ada swapier. Nah, swapier ini adalah swab yang ditambahkan untuk intervensinya apa, evaluasinya bagaimana, dan revisinya apa gitu. Itu untuk swapier lebih komplit lagi gitu ya. Kemudian untuk PIE, bukan PAI ya, bukan kue PAI gitu. Jadi PIE, PIE itu adalah problem, intervensi, evaluasi, swab PIE gitu ya. Ditambah PIE-nya itu adalah problemnya apa, intervensinya bagaimana, dan evaluasinya bagaimana gitu. Selanjutnya keuntungannya itu sendiri apa gitu ya dari problem ini, dari POR ini gitu ya. Yang pertama, pencatatan sistem ini berfokus atau lebih menekankan pada masalah klien dan proses penyelesaian masalah daripada tugas dokumentasi. Jadi untuk dokumentasi ini itu adalah khusus penekanannya adalah pada masalah klien gitu. Ya, yang kedua pencatatannya itu tentang kontinuitas atau kesinambungan dari asuhan kebidanan. Jadi bersifat kontinuitas, kontinu gitu ya. Kemudian berkesinambungan, komprehensif dari asuhan kebidanan. Selanjutnya adalah evaluasi masalah dan pemecahan masalah didokumentasikan dengan jelas, susunan datanya mencerminkan dari masalah khusus yang telah kita kaji gitu. Selanjutnya daftar masalah ya. Setiap judul dan nomor merupakan checklist untuk diagnosa kebidanan dan untuk masalah klien. Dan selanjutnya ada daftar masalah yang bertindak sebagai daftar isi dan mempermudah pencarian data dalam proses asuhan. Dan yang terakhir, masalah yang membutuhkan intervensi atau yang teridentifikasi dalam data dasar ini dibicarakan dalam rencana asuhan. Seperti itu. Nah, kerugiannya apa sih Bu dari POR ini gitu ya, dari problem ini? Yang pertama, penekanan pada hanya berdasarkan masalah, penyakit, ketidakmampuan, dan ketidakstabilan dapat mengakibatkan pada pendekatan pengobatan dan tindakan yang negatif. Nah, jadi sistem ini sulit ya untuk digunakan apabila daftar itu tidak dimulai atau tidak secara terus-menerus diperbaharui dan konsensus mengenai masalah yang belum disetujui gitu. Atau tidak ada batas waktu untuk evaluasi dan strategi untuk kita melakukan follow up yang belum disepakati atau terpelihara gitu. Jadi itu kerugiannya untuk dokumentasi POR ini. Kemudian kemungkinan adanya kesulitan jika daftar masalah dilakukan tindakan atau timbulnya masalah yang baru gitu. Dan dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus masuk dalam daftar masalah. Selanjutnya, swapier dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu jika sering adanya target evaluasi dan tujuan perkembangan dari klien yang sangat lambat gitu. Nah, di sini ada contoh model dokumentasi problem oriented record gitu ya. Jadi dokumentasi yang benar-benar menekankan pada masalah klien gitu. Di sini formatnya ada data dasarnya. Data dasar di sini ada data subjektif, objektif gitu ya. Kemudian daftar masalahnya apa, rencana tindakannya apa, kemudian catatan perkembangannya bagaimana gitu. Itu untuk contoh POR. Kemudian yang kedua, di sini ada model dokumentasi Search Oriented Record atau sering kita sebut SOR. Ya, di mana SOR ini merupakan model dokumentasi yang berorientasi kepada sumber. Nah, jadi orientasinya kepada sumber. Jadi model ini itu umumnya diterapkan pada rawat inap. Di dalam model ini terdapat catatan pasien ditulis oleh dokter dan riwayat keperawatan yang ditulis oleh perawat gitu. Formulirnya terdiri dari formulir grafik, format pemberian obat, dan format catatan perawat yang berisi riwayat penyakit klien, perkembangan klien, pemeriksaan laboratorium, dan juga diagnostik. Nah, untuk komponennya ada apa saja? Yaitu yang pertama lembaran penerimaan berisi biodata. Tetap ya, biodata itu selalu ada dalam pendokumentasian. Dan yang kedua lembar instruksi dokter. Segala sesuatu yang diinstruksikan oleh dokter untuk pengobatan dan untuk perawatan pasien. Kemudian lembar riwayat medis atau penyakit. Kemudian catatan bidan, yaitu segala sesuatu yang direncanakan ataupun yang telah dilakukan oleh bidan dalam proses memberikan asuhan kebidanan. Nah, selanjutnya ada catatan laporan khusus, misalnya catatan dari hasil kolaborasi dengan fisioterapis atau ahli gizi, seperti itu. Selanjutnya, keuntungan dan kerugiannya apa sih Bu untuk SOR ini ya? Yang pertama itu adalah keuntungan SOR, menyajikan data yang berurutan dan mudah diidentifikasi. Ya, jadi karena bersumber atau berorientasi itu adalah dari sumber, jadi datanya itu berurutan dan mudah untuk diidentifikasi.
Kemudian memudahkan bidan melakukan cara pendokumentasian. Proses pendokumentasian menjadi lebih sederhana gitu ya. Kerugiannya apa sih Bu untuk SOR ini? Yang pertama sulit untuk mencari data sebelumnya gitu karena memang ini apa namanya rawat inap gitu ya ditujukannya yaitu berorientasi pada sumber gitu. Jadi sulit untuk mencari data sebelumnya. Kemudian waktu pelaksanaan asuhan kebidanan yang memerlukan waktu banyak dan memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan intervensi yang akan diberikan kepada klien ya. Kemudian perkembangan klien itu sulit untuk dipantau. Nah, di sini ada model dokumentasi Search Oriented Record atau SOR. SOR ini yang bersifat tradisional gitu ya, sederhana sekali gitu, hanya ada tanggal, waktu, sumbernya dari mana, kemudian catatan keperawatannya bagaimana. Jadi ini berorientasi pada sumber gitu, seperti dokternya, bidannya, perawatnya gitu. Jadi di sini hanya ada tanggal, waktu, sumber, siapa dari sumbernya itu dokter apakah gitu ya atau bidan gitu dan kemudian catatan keperawatannya apa gitu atau catatan kebidanannya itu apa gitu ya. Jadi kalau POR itu orientasinya pada masalah klien, apa kalau SOR ini orientasinya pada sumber gitu. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada model dokumentasi Charting by Exception atau CBA gitu ya. Di mana CBA sendiri model dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Jadi bersifat naratif gitu, penjelasan ya. Model Charting by Exception ini dibuat untuk mengatasi masalah pendokumentasian dengan membuat catatan pasien lebih nyata, hemat waktu, dan mengakomodasi adanya informasi terbaru. Model ini dinilai lebih efektif dan efisien untuk mengurangi adanya duplikasi dan pengulangan dalam memasukkan data. Nah, model CBA ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada lembar alurnya, kemudian dokumentasi berdasarkan referensi standar praktek, protokol dan instruksi insidental, kemudian ada data dasar kebidanan, dan rencana kebidanan berdasarkan diagnosis catatan perkembangan. Komponennya ada apa saja sih Bu? Yang pertama flow sheet ya, yang berupa kesimpulan penemuan yang penting saja dan menjabarkan indikator pengkajian serta penemuan termasuk instruksi dokter dan bidan, grafik, catatan pendidikan dan catatan pemulangan pasien gitu ya. Jadi secara flow sheet gitu. Kemudian dokumentasi dilakukan berdasarkan standar praktik kebidanan sehingga dapat mengurangi pengurangan tentang hal rutin secara berulang kali dan formulir dokumentasi ini diletakkan di tempat tidur pasien. Tujuannya apa? Untuk memudahkan bagi dokter dan tenaga medis untuk mengakses rekam medis pasien. Jadi apa namanya si dokumentasi ini itu disimpannya di tempat tidur pasien, jadi memudahkan bagi dokter dan tenaga medis untuk mengakses rekam medis pasien ya. Nah, keuntungannya apa sih Bu untuk CBA ini? Tersusunnya standar minimal untuk pengkajian dan intervensi, kemudian data yang tidak normal nampak jelas, kemudian data yang tidak normal secara mudah ditandai dan dipahami, data normal atau respon yang diharapkan tidak mengganggu informasi lain, kemudian menghemat waktu karena catatan rutin dan observasi tidak perlu dituliskan. Gitu ya. Kerugian CBI ini apa? Yang pertama pencatatan secara narasi sangat singkat gitu ya, sangat tergantung pada checklist. Kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada, kemudian pencatatan rutin sering diabaikan. Nah, adanya pencatatan kejadian yang tidak semuanya didokumentasikan dan tidak mengakomodasikan pencatatan disiplin ilmu lain gitu. Nah, contoh untuk model dokumentasi Charting by Exception ini atau CBA ini adalah pengkajian sistem respiratori, misalkan kalau ini ya apa namanya pada pasien ya jam 14 pernafasan normal rata-rata 20 kali per menit, suara nafas di kedua paru bersih, tidak batuk dan tidak ada sekutu, warna kulit merah muda, kulit hangat dan kering, tidak ditemukan gangguan nafas. Misalkan penemuan signifikannya jam 10 ditemukan adanya rohi lobus kanan bawah misalkan gitu ya. Nah, untuk CBA ini sendiri contohnya yang disimpan di tempat tidur pasien itu yang suka di bed pasien yang di depan di dekat kaki pasien ya. Adik-adik suka lihat kan kalau praktek di rumah sakit. Nah, itu salah satu contoh dari CBA gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada model dokumentasi Cardex ya. Cardex merupakan pendokumentasian tradisional yang dipergunakan di berbagai sumber mengenai informasi pasien yang disusun dalam satu buku ya. Komponennya ada data pasien, diagnosa kebidanan, kemudian pengobatan sekarang atau yang sedang dilakukan. Kemudian ada tes diagnostik untuk kegiatannya yang diperbolehkan berupa kegiatan sehari-hari gitu ya untuk Cardex ini sendiri.
Kemudian keuntungannya dan kerugiannya apa? Di sini ada keuntungan Cardex ya, dan juga ada kerugian dari Cardex itu sendiri. Nah, contoh model dokumentasi Cardex ini seperti ini ya. Ada data pasiennya, kemudian diagnosa kebidanan berupa daftar prioritas masalah gitu, terus pengobatan sekarang atau yang sedang dilakukan ya. Ada perawatan dan pengobatan, dietnya bagaimana, terapi intravenanya bagaimana, dan juga ada konsultasinya seperti itu. Selanjutnya, terakhir di sini ada model dokumentasi komputer, di mana model dokumentasi komputer ini adalah sistem komputer yang berperan dalam menyimpulkan, menyimpan proses, dan memberikan informasi yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan kebidanan, penelitian, dan juga pendidikan. Ya, sekarang kan sudah berbasis IT gitu ya, selalu menggunakan komputer gitu atau laptop dimanapun kita berada gitu. Terus ada keuntungan dan kerugian untuk sistem komputerisasi ini. Nah, keuntungannya apa saja? Yang pertama, bisa menambahkan kesempatan untuk belajar, yaitu bisa dipakai sebagai media pembelajaran bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa untuk praktikum. Ya. Dan untuk kepentingan penelitian, yaitu bisa dipakai sebagai data penelitian di bidang kebidanan atau kesehatan. Kemudian untuk jaminan kualitas, yaitu meningkatkan kepuasan pelayanan kepada klien, pasien, dan juga keluarga. Ya, kemudian ada meningkatkan moral kinerja petugas, yaitu dengan meminimalkan terjadinya resiko malpraktek akibat dari kesalahan data atau tertukarnya data antara satu pasien dengan pasien lainnya. Jadi untuk malpraktek itu bukan hanya keterampilan atau soft skill saja ya, ternyata untuk pendokumentasian pun itu ada malprakteknya, dan insya Allah untuk sistem komputerisasi ini meminimalkan terjadinya risiko malpraktek akibat dari kesalahan data gitu ya. Nah, jadi tidak akan terjadi atau meminimalisir malpraktek kesalahan data seperti itu. Kemudian menghemat biaya karena menghemat penggunaan kertas yang banyak, juga akan sangat menghemat tempat penyimpanan data ya. Yang namanya komputer itu kan memorinya sangat besar gitu ya, sehingga kita penyimpanan data itu bisa disimpan secara langsung otomatis gitu ya kepada sistem komputerisasi dibandingkan dengan yang kita menulis manual gitu ya. Nah, itu kan lumayan keluar biaya yang banyak karena membutuhkan kertas atau alat tulis yang lumayan gitu ya. Kemudian kelemahan dari sistem komputerisasi ini apa? Yang pertama, malfunction, yaitu tidak berfungsinya komputer sebagai alat karena kerusakan alat atau kurang bagusnya jaringan. Contohnya yaitu jika mati lampu atau listrik gitu. Yaitu untuk kelemahannya jadi malfunction. Itu malfunction itu ketika tidak berfungsinya komputer karena misalkan rusak ataupun loading gitu ya, disertai dengan gangguan jaringan gitu, apalagi ketika sudah mati lampu atau listrik kemudian baterainya juga low bat gitu. Nah, ini bisa menjadi suatu kelemahan dari sistem komputerisasi ini sendiri. Yang kedua itu adalah impersonal effect, yaitu kurang terciptanya dampak kepada orang lain karena data pasien semua telah tersedia hanya di dalam satu alat komputer. Contohnya apa sih Bu? Contohnya itu adalah membatasi interaksi tenaga kesehatan dengan timnya gitu ya. Kalau secara komputer kan kita dengan benda mati gitu ya, menghadapi benda mati gitu, jadi ya dengan dunia komputer saja gitu kita berinteraksi, jadi tidak ada interaksi dengan tim gitu ya, tidak ada interaksi dengan dokter secara langsung atau misalkan dengan perawat yang lain, dengan bidan yang lain timnya. Nah, itu di sana jadi membatasi sekali interaksi kita dengan tim gitu. Selanjutnya ada privacy, yaitu sangat menjaga kerahasiaan. Nah, di sini rahasianya juga sangat terjaga untuk sistem komputerisasi ini. Dan informasi tidak akurat. Hal ini jika saat memasukkan data tidak cermat, maka informasi yang disimpan di komputer tentu saja tidak akurat. Contohnya saja ketika kita kopas atau copy paste data dari sebelumnya ke data yang sedang kita kerjakan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan yang seharusnya kita kerjakan gitu ya, apabila kita tidak cermat gitu. Meskipun misalkan ada data yang sama kemudian kita copy paste, kita harus tetap mengecek secara detail gitu, apa benar diagnosanya, apa benar dianalisanya gitu ya, apa benar di pengkajian datanya. Nah, itu harus kita perhatikan secara cermat untuk metode komputerisasi ini. Kemudian kosakatanya terbatas karena hanya menampilkan data-data saja secara tertulis. Jadi, jika ada kebingungan, tidak ada informasi penjelasan lebih lanjut. Nah, penyimpanan bahkan cetakan dan biaya yang harus disediakan cukup besar untuk pengadaan beberapa unit komputer gitu ya. Jadi itu kelemahannya.
Jadi memang kosakatanya terbatas. Jadi apabila kita akan banyak pertanyaan atau misalkan bingung gitu, belum jelas data apa itu gitu ya, penjelasan secara lebih lanjutnya itu tidak ada karena kita menghadapi komputer benda mati gitu ya yang tidak bisa langsung menjawab gitu. Nah, kemudian penyimpanan bahan cetakan dan biaya yang harus disediakan itu cukup banyak karena kita harus mengadakan beberapa unit komputer. Itu tidak cukup hanya satu komputer saja untuk sistem komputerisasi ini ya. Nah, terima kasih itu untuk model pendokumentasian pada pertemuan kita kali ini ya. Jadi kita bisa simpulkan. Jadi ada 5 model untuk pendokumentasian di sini ya. Yang pertama tadi itu apa ya? Nah, yang pertama itu adalah POR ya. Jadi problem oriented research gitu. Jadi apa namanya record gitu ya. Jadi pendokumentasian yang bersumber pada masalah klien ya. Yang kedua adalah SOR, yaitu Search Oriented Record. Jadi dokumentasi yang berorientasi kepada sumbernya ya. Kemudian yang ketiga itu ada CBA. Kemudian yang keempat ada Cardex ya, yang di meja yang di tempat tidur pasien itu yang kita tempel di sana ya, suka kita lihat di meja di bed gitu di tempat tidur pasien. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah sistem atau model pendokumentasian komputerisasi. Itu mungkin untuk model pendokumentasian pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Secara lebih detailnya bisa adik-adik review ulang untuk diputar ulang. Biar lebih jelas lagi, lebih detail lagi, bisa nanti silakan lebih dalam lagi untuk mempelajari mengenai model pendokumentasian ini. Mungkin cukup di sini untuk pertemuan kita kali ini mengenai model pendokumentasian pada dokumentasi kebidanan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.